Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila huda wad dilala 'ala khair ibtigha mardatillahi thawabihi wa qurbihi. Mari kita niat beribadah kepada Allah melalui kajian kitab kuning yang saya pegang ini, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karya monumental Imam Ghazali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya berniat belajar dan menasihati diri sendiri terlebih dahulu. Insya Allah kalau bisa diambil manfaat pada sahabat sekalian. Saya membuka secara acak pada halaman 195, yaitu bayanu tafsiri ma yanbaghi an yahdura fi qalbi 'inda kulli ruknin wa syartin min amal shalih. Keterangan atau bahasan rincian apa yang harus kita hadirkan di dalam hati kita saat kita melaksanakan rukun dan syarat sholat yang kita kerjakan pada setiap hari 5 waktu tersebut. Kalau ya tidak terlalu formal sambil narsis sedikit, memposisikan kamera biar tepat. Fanaqul haquqa in kunta minal muridin al-akhirati alla taghfula awalan anit tanbihatil lati fi syurti sholati wa arkaniha. Hak engkau atau kita maksudnya, kata Imam Ghazali, kalau kalian atau kita ingin menjadi seorang bagian daripada muridin ilal akhirah atau lil akhirah, orang-orang yang hidupnya itu berorientasi terhadap akhirat, menuju ridha Allah, bahkan menuju ma'rifatullah, menuju maqam hakikat. Kalau dalam tasawuf itu, pertama, awas jangan kau lupakan Allah taghfula awalan al-tanbihatil lati fi syuruti sholati warkaniha, hal-hal yang mengingatkan engkau untuk mengerjakan syarat-syarat dan rukun sholat. Ini pokok sekali kan, sebab amalan atau rajanya ibadah kita kepada Allah itu sholat, dan yang pertama dan yang utama dihisab nanti oleh Allah adalah sholatnya kita. Supaya tambah sempurna, maka kita kupas sholat dari pandangan ilmu tasawuf. Amma syurutu as-sawabiqu fahiya al-adhanu wa taharatu. Adapun syarat-syarat yang harus kita perhatikan bahkan kita laksanakan sebelum syarat, pertama tentu kita harus mengetahui sebagaimana dalam fikih itu kapan sudah masuk waktu sholat, terutama sholat fardu ya. Sunat juga ada yang bergantung terhadap waktu, karena dalam Al-Quran itu inna sholata kanat al mu'minin kitaban mawquta aliyata wallahu a'lam bihadih. Semuanya sholat itu Allah wajibkan kepada kita sebagai hambanya orang mukmin yang telah diatur waktunya. Dan azan adalah sebagai pertanda masuknya waktu sholat yang akan kita kerjakan pada saat itu. Nah, azan dan kemudian setelah azan kita mengetahui waktunya, maka tentu kita bergegas melaksanakan taharah atau mensucikan diri, baik dari hadas, kalau punya hadas besar atau junub ya mandi besar dulu, kemudian sucikan dari najis, apakah periksa apakah pakaian atau tempat yang akan dijadikan sholat itu ada najisnya atau tidak. Kemudian menutup aurat, kalau perempuan dengan mukena, kalau laki-laki dengan pakaian yang menutupi aurat batasan-batasan. Dan tentu harus perhatikan juga ya, yang bagus, indah, bahkan etis. Artinya maaf kepada saudara-saudara sahabat sekalian yang misalnya pekerjaan sahabat di kantoran itu kan punya uniform, outfit atau seragam khusus berkantor, maka hendaknya sholat pun kita memakai seragam khusus sholat. Bawalah di dalam tas itu ya, misalnya apalah, katakanlah baju koko, sarung dan sebagainya.
Mengapa kita menghadap manusia atasan kita di kantor berseragam khusus diwajibkan kita taati? Mengapa kita menghadap Allah tidak, bahkan harusnya lebih? Itu kan, mohon maaf ya, bukan menyinggung tapi menyarankan. Nah, kedua, menutup aurat ya. Setelah kita tahu adzan atau waktu sholat, kemudian istiqbal qiblah, kita cari mana arah kiblat. Tentu kalau kita masuk ke sebuah masjid atau musola, kita tidak bingung lagi, pasti mengarah ke kiblat. Wal intisabu qaiman wan niyatu, dan menjuruskan, menjejakkan badan kita berdiri siap siaga untuk melaksanakan sholat. Kemudian wanit niat. Kalau niat sudah masuk rukun itu kalau dalam fikih ya. Fa idza sami'ta nidaul muadzan atau muadzin fa ahdir fi qalbika haulan nida yaumil qiyamah. Pada saat kalian tadi mendengar lantunan azan dari muadzin di musola-musola atau di masjid sekitar kita, yang berarti itu tanda waktu masuknya sholat, maka hendaklah hadirkan di dalam hati kita itu pada saat di akhirat nanti, di yaumul mahsyar, itu dipanggil bagaimana kita galaunya mendapat panggilan dari Allah untuk dihisab amal kita. Nah, kita terhadap azan yang di dunia itu harus seperti itu. Dan hendaklah kita menyiapkan diri dan hati kita untuk menghadap Allah yang akan dihisab di akhirat nanti. Begitulah keadaan kita di dunia saat mendengar suara azan, panggilan kita untuk sholat. Lil ijabati wal musarati, untuk menyumponi, kalau bahasa Sunda maaf itu ya, atau menyumponi, menjawab panggilan itu dengan bergegas. Nah, fa innal musari'ina ila hadzal nida hum alladzina yunaduna bil lutfi. Maka sesungguhnya orang-orang yang bergegas menjawab atau melaksanakan panggilan azan yang hakikatnya dari Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dipanggil secara lembut hatinya oleh Allah, Masya Allah, yang Al-Latif. Berarti hati kita lembut. Yaumal ardi al-akbar fa'arid qalbaka, dipanggil secara lembut di mana waktu nanti yaumul hisab kita akan diperlihatkan segala amal kita di hadapan Allah. Qalbaka ala hazan nida, maka hendaklah kita perlihatkan, kita buktikan hati kita bersungguh-sungguh terhadap panggilan azan ini yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara begitu intinya atau kesimpulannya, konklusinya, bahwa hendaklah dalam hal kita menyambut panggilan Allah untuk sholat, jangankan saat melaksanakannya, sebelumnya pun dalam melaksanakan rukun-rukun sholat, kita sepenuh hati bersungguh-sungguh bahwa benar-benar itu panggilan dari Allah, dan kita bayangkan itu adalah panggilan di akhirat nanti kita akan menghadap hisabnya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.